Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati dari kampus IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung semester 7 Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu yang berjudul Perlindungan Tenaga Kerja dan K3, yaitu yang diampu oleh Ibu Tora Tia SH.MH, yaitu dalam makul hukum ketenaga kerjaan. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan apa sih dari perlindungan tenaga kerja dan K3. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan dari tenaga kerja. Apa itu sih tenaga kerja? Tenaga kerja itu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Dan juga terdapat menurut Abdul Hakim, yaitu perlindungan tenaga kerja dimaksud untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Artinya, perlindungan tenaga kerja adalah jaminan wajib bagi setiap pekerja yang bekerja untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan hidupnya selama bekerja. Dan juga terdapat dari pengertian K3. Apa sih dari pengertian K3? Baiklah, di sini saya menjelaskan bahwa dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dan juga terdapat menurut dari Bangun Wilson, keselamatan kerja adalah perlindungan atas keselamatan kerja yang dialami pekerjaan fisik maupun mental dalam lingkungan kerja. Nah, terdapat juga dasar hukum dari K3, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dan juga yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Tenaga Kerja. Nah, di sini juga terdapat tempat keselamatan kerja. Yang pertama yaitu tempat kerja, yaitu ruangan atau lapangan baik tertutup atau terbuka, bergerak atau tidak bergerak, yang sering dimasuki para pekerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber-sumber bahaya. Nah, yang kedua yaitu dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tempat kerja, yaitu semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian alat yang berkaitan dengan tempat kerja tersebut. Dan juga ada tujuan dari K3 yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum K3 dan tujuan khusus K3. Nah, yang pertama yaitu tujuan umum K3, yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja yang berada di tempat kerja agar selalu terjamin keselamatan dan kesehatan sehingga dapat diwujudkan peningkatan produksi dan produktivitas kerja. Dan yang kedua yaitu perlindungan setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Dan ketiga yaitu perlindungan terhadap bahan dan peralatan produksi agar dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Dan yang kedua yaitu ada tujuan khusus ketiga, yang dimana yang pertama yaitu mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, dan penyakit kerja. Dan yang kedua yaitu mengamankan mesin, instalasi pesawat,
alat kerja, bahan baku, dan bahan hasil produksi. Dan ketiga yaitu menciptakan lingkungan dan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat, dan penyesuaian antara pekerja dengan pekerja. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Logika Aditya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja. Ruang lingkup yang pertama adalah yaitu segala tempat baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara dalam wilayah negara Republik Indonesia. Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja. Yang kedua, 3 unsur tempat kerja. Yang pertama, adanya suatu usaha bersifat ekonomis maupun sosial. Yang kedua, adanya sumber bahaya. Yang ketiga, adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya baik terus-menerus maupun sewaktu-waktu. Ada 3 jenis perlindungan kerja. Yang pertama, ada jenis perlindungan sosial tenaga kerja, yaitu suatu perlindungan tenaga kerja yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan. Yang kedua, ada jenis perlindungan teknis tenaga kerja, yaitu jenis perlindungan tenaga kerja yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar tenaga kerja terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditemukan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Yang ketiga, ada jenis perlindungan ekonomis tenaga kerja, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha yang memberikan kepada tenaga kerja suatu penghasilan guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal kerja tidak mampu bekerja karena suatu di luar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan sosial tenaga kerja. Selanjutnya, jenis-jenis jaminan sosial tenaga kerja. Yang pertama, ada kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya, dasar hukum perlindungan tenaga kerja, yaitu dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945, yaitu tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, pasal 28 ayat D 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap orang berhak atas jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga, pasal 28 D ayat 2, yaitu setiap orang berhak untuk bekerja setiap mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya, bentuk perlindungan kerja. Yang pertama, ada hak-hak pekerja, yaitu perlindungan PHK, cuti, upah yang layak, jam sostek, jaminan pensiun. Kedua, kondisi kerja, waktu kerja, istirahat kerja, kerja lembur. Selanjutnya, keselamatan dan kesehatan kerja, kesusilaan, pemeliharaan moral, perlakuannya sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.